Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan masuk ke modul 6. Di modul 6 ini kita akan bahas tentang proses destilasi. Jadi di kasus 61 pada video kali ini kita akan membahas depropanizer. Ya. Itu untuk proses untuk memurnikan propana dari campuran propana, kemudian butan dan N-butan. Ya. Kita ingin memurnikan propana hingga 98%. Fluid package yang kita pakai nanti adalah SRK. Kemudian ini adalah data yang kita punya. Jadi tekanan di kondenser itu sekitar 200 PSIA. Tekanan base atau tekanan di reboiler itu nanti adalah 202,6. Dan reflux rasionya itu adalah eh, 3,3. Ya. Jadi eh, kemudian kondisi umpannya umpan masuk itu sekitar 90 derajat Fahrenheit, 204 PSIA, molar flow-nya 100 pon mol per jam. Kita lihat di sini komposisinya ada tiga material, propana, ibutan, dan N-butan, yang mana propananya 30% atau 0,3 mol fraction-nya, ibutan itu 0,4 atau 40%, N-butan adalah eh, 30%. Yang akan kita gunakan adalah nanti shortcut distillation. Jadi hanya satu umpan masuk, kemudian kita eh, lakukan proses simulasi distilasi menggunakan shortcut distillation, di mana di bagian bawah nanti kita akan input panas dari reboiler, dan di bagian atas panasnya akan keluar sebagai QC atau panas kondenser. Nah, produk atasnya ini adalah kita beri nama menjadi dua, produk bawahnya biasanya liquid. Ini kita kasih nama tiga. Kemudian ini adalah desain parameter dari shortcut distillation column. Jadi kita harus menentukan material mana yang akan masuk ke atas, material mana yang akan masuk ke bawah. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini like key in bottom itu adalah material yang ringan yang seharusnya di atas itu tapi masih berada di bawah. Komponennya adalah propana karena propana ini harusnya di atas ya, menjadi produk atas, tapi dia masih ada di bawah dengan mol fraction sekitar 1% atau 0,01 mol fractionnya. Dan kebalikannya, heavy key in distillate ini artinya material yang berat yang seharusnya di bawah menjadi produk bawah, ibutan, itu tapi masih ada di destilat. Destilat itu di atas, yaitu sekitar 1,9% atau 0,019. Kemudian pressure atau tekanan kondensernya 200 PSIA tadi ya, seperti data tadi, reboiler pressure-nya 202,6, dan reflux rasionya 3,3, external reflux rasionya. Ya, untuk itu kita langsung saja buka Unisim. Kita akan mensimulasikan shortcut distillation. Ya. Baik, kita buat new case atau new module di sini kita tambahkan. Ini yang pertama tadi adalah oke. Jadi komponen yang pertama adalah propan, kemudian I-butan, dan N-butan. Ya. Kemudian setelah kita tambahkan komponen, kita bisa masuk ke fluid package, kita pilih yang SRK, kemudian kita bisa masuk simulation environment, dan yang pertama kita harus pilih hanya ada satu unit, di sini adalah shortcut distillation, kita cari shortcut distillation.
Ya, yang ini ya, shortcut distillation T100. Di sini kita bisa ganti inletnya namanya menjadi satu, kemudian distillate-nya menjadi dua, bottomnya menjadi tiga. Kemudian kondensernya kita beri panas QC, reboilernya QL. Kemudian di parameter ini terusnya kita tambahkan dulu Lecky in bottomnya itu tadi adalah propana sekitar 0,01. Hifiki itu ibutan sekitar 0,019. Condenser pressure-nya 200. Oke, ini masih KPA ya, kilopascal. Kita harus ganti dulu dia menjadi field ya. Di tool, preference, kemudian variable. Di sini kita harus pilih field, kemudian set as preference. Dan kita masukkan lagi condenser pressure-nya tadi 200 PSIA, reboiler pressure-nya 202,6 PSIA, external reflux ratio itu kita tadi mempunyai data 3,3. Ya. Sekarang kita masukkan data umpannya. Umpan di material stream 1 tadi kondisi umpannya adalah 90 derajat Fahrenheit, kemudian 204 pressure-nya, 204 PSIA, dan molar flow-nya 100 kon mol per jam. Untuk komposisinya propan itu kita bisa masukkan edit ya, propan 0,3, ibutan 0,4, n-butan 0,3. Klik OK. Maka sekarang sudah berubah menjadi biru tua baik di umpan maupun produk ya. Kalau kita lihat di workbooknya, di sini kita lihat di nomor 2 vapor fraction-nya itu 0, berarti tidak ada yang berupa gas ya. Kemudian temperaturnya naik jadi 104, pressure-nya 200 ya sesuai yang kita masukkan tadi. Molar flow-nya itu sekitar 29 atau 30, hampir 30% dari umpannya itu masuk ke nomor 2 atau ke produk atas. Sedangkan 70%-nya itu masuk ke produk bawah. Kalau kita lihat komposisinya, di produk atas itu yang paling banyak itu sekarang adalah propana, sekitar 98%. Nah, ini sesuai dengan tujuan modul kasus 61, tadi kita harus memurnikan propana sekitar 98%. Nah, kemudian di produk bawah atau di nomor 3, ini campuran, tapi propananya hanya sedikit, hanya sekitar 0,9%, 56%-nya itu ibutan, dan 42%-nya N-butan. Ya. Ini banyak kita temui nanti di pengolahan oil dan gas, ya, ONG, untuk memurnikan minyak bumi, ya, untuk fraksinasi minyak bumi. Kalau kita lihat di energy stream, QC-nya itu, ya, yang QC ini panas di kondenser itu sekitar 7,2 kali 10 pangkat 5 BTU per jam. Di reboiler lebih tinggi lagi, 1,039 kali 10 pangkat 6. Ya. Untuk menambahkan table ya, composition table dan juga material stream, kita bisa seperti biasa klik kanan kemudian add workbook table. Kita tambahkan untuk material stream terlebih dahulu. Kemudian add workbook table lagi untuk tambahkan composition. Maka dengan itu kita sudah bisa mensimulasikan shortcut distillation. Ya, mungkin itu saja untuk kasus kali ini atau video kali ini. Kita akan lanjut lagi untuk kasus proses distilasi untuk kasus di modul 6.2 dan 6.3. Saya kiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.